warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dini Azara dengan NIM 70208230114 ini membuat video tentang asesmen 1 individu pemrograman multimedia interaktif. Untuk poin pertama, pertama-tama kita buat kanvas di hierarki. Kemudian kanvas scalernya ini UI scale mode-nya kita ganti ke scale screen size. Kita ganti 1920 dan 1080. Kemudian jadi kanvasnya 1920 kali 1000. Untuk poin kedua, pertama-tama kita sudah memiliki kanvas, kemudian buat tombolnya yaitu UI legacy button, kemudian kita namakan dengan show button. Ini bisa kita atur dulu. Kemudian di dalam kanvas juga kita buat image, target image. Ini kita besarin dulu juga supaya kelihatan ya. Nah, kemudian kita ganti aja warnanya supaya lebih kelihatan. Oke. Kemudian target image ini kita checkboxnya kita tidak biarkan. Kemudian di bagian inspektor add, terus masukkan target image-nya ke dalam sini dan game object set active dan diklik. Kemudian mari kita coba. Berhasil ya. Untuk yang bagian ketiga, pertama-tama kita bikin button terlebih dahulu. Kemudian kita atur. Kemudian kita buat lagi masih di kanvas juga Text Mesh Pro, yaitu Text Mesh Pro Object. Kemudian hapus dulu new text-nya agar tidak ada tulisan sebelum diklik. Kemudian di buttonnya ini on click-nya kita tambahin, lalu kita drag Text Mesh Pro Object-nya ke sini. Kemudian fungsinya ini kita pakai yang text dan kita isi dengan misal hello world. Kemudian lagi coba. Ya, berhasil. Untuk poin keempat, yang pertama-tama kita buat input field terlebih dahulu di kanvas, kemudian kita beri nama password input field. Kemudian di inspektornya bagian content type dirubah menjadi password. Lalu kita sesuaikan lagi ini agar terlihat. Kemudian kita buat game object untuk menaruh scriptnya. Scriptnya telah saya buat. Kemudian setelah game objectnya ini ada drag password input field ke dalam sini dan bisa input. Nah, kalau kita mengetik dia keluarnya tanda bintang. Untuk poin kelima, yang pertama-tama kita buat UI scroll view-nya terlebih dahulu. Kemudian di scroll view ini kita bisa lihat kontennya dan masukin image. Misal image pertama itu saya menggunakan warna merah. Kemudian kita buat lagi image-nya agar bisa di scroll. Saya buat warna hitam. Kemudian saya buat lagi image-nya menjadi warna biru. Kemudian di konten ini add komponen, misal mau vertical layout group. Kemudian dikasih konten size filter supaya dia ngefit. Nah, misal kita buat di middle center, kemudian kasih spacingnya. Dan karena kita menggunakan vertikal, kita pakai preferred size supaya gambarnya terlihat semua.
Untuk bagian keenam, pertama-tama kita add di hierarki kita kamera, itu kamera 2 misalnya. Kemudian atur terlebih dahulu kamera yang ingin kita ini, maksudnya view kameranya tuh kita ganti dulu supaya bisa kelihatan dia berganti kameranya ya. Terus lalu align with view. Lanjut ke kita menggunakan script, bikin script kamera switcher. Di sini saya sudah membuat script kamera switcher. Jika player menekan tombol C, dia akan berganti ke kamera 1 ke kamera 2, kamera 2 ke kamera 1. Kemudian setelah saya buat scriptnya, saya masukkan ke game object, kemudian masukkan kamera 1, main kamera ke kamera 1, kamera 2 ke kamera 2. Kemudian kita coba. Ketika saya klik C, dia akan berubah view-nya. Untuk poin nomor 8, pertama-tama kita buat dulu audio source di hierarki, kemudian drag audio clip yang telah saya import ke asset di audio clip sini. Kemudian tambahkan script di audio source yang tadi, yaitu audio control yang telah saya buat. Kemudian drag audio source ini ke dalam scriptnya, di drag ke sini. Kemudian buat tombol di kanvas, button untuk button play dan button stop. Misal ini play, diatur terlebih dahulu ukurannya, dan button stop. Kemudian di button play ini di on click ditambah dan di drag audio source-nya ke dalam sini. Di audio control kita pilih play audio. Kemudian untuk button stop-nya kita tambahkan dan drag audio source-nya ke dalam sini. Kemudian audio controller-nya menjadi stop audio. Di audio source ini play on awake-nya dimatikan agar tidak langsung nyala saat scene dimulai. Belum ada suaranya, dan jika di play audio akan nyala. Kemudian jika di stop dia akan mati. Untuk poin ke-9, di hierarki kita membuat video player terlebih dahulu dan drag video yang telah saya import ke asset. Untuk target texture-nya kita buat render texture terlebih dahulu dan di drag ke video player. Kemudian di canvas buat raw image dan sesuaikan besarnya. Kemudian di texture-nya kita tambahkan new render texture dan add komponen video player di inspektornya. Lalu di video clipnya drag lagi video clip yang telah diimport dan texture-nya juga di drag ke target texture. Kemudian di play on awake ini dimatikan agar tidak langsung play videonya di kedua video player dan raw image. Kemudian di canvas buat button untuk play dan stop. Misal ini button play. Play dan pause maksudnya. Play dan pause. Kemudian di button ini di on click-nya kita drag video player dan ubah video player menjadi play. Kemudian di button yang berikutnya on click-nya plus dulu dan drag video player. Kemudian video player-nya diubah menjadi pause. Misal saya pencet play, dia akan play videonya dan pause akan menyetop videonya. Jika di play lagi dia akan melanjutkan video. Untuk poin ke-10, karena di sini sudah ada audio source, kita tinggal buat slidernya di hierarki UI slider. Kemudian misal kita bilang audio slider.
bisa diatur terlebih dahulu. Kemudian di audio source tambahkan script yang sudah dibuat dan masukkan audio source ke dalam audio source dan drag audio slider ke volume slider dan bisa langsung dicoba. Jika dikecilkan dia mengecil suaranya, jika dikecilkan suara akan Untuk slider bagian video klip, di sini saya memakai video player yang sudah ada. Kemudian tambahkan slider, misal namanya video slider. Kemudian di video screen tambahkan script yang sudah saya buat, yaitu video controller. Kemudian drag video player dan video slider. Di sini video slidernya bisa diatur dulu besar dan posisinya. Kemudian di video slider tambahkan add komponen, yaitu event trigger, dan add new type-nya pointer down. Lalu kemudian tambahkan video player. Video player itu. Oh salah, video screen. Tambahkan video screen. Lalu pointer down. Kemudian add new event type pointer up dan ubah ke on pointer up. Kemudian jika di play bisa di Untuk poin nomor 11, pertama-tama kita buat button terlebih dahulu. Boleh dinamakan toggle button. Kemudian di uncheck. Kemudian UI image bisa diatur besarnya terlebih dahulu. Jadi toggle buttonnya kita pindahkan dulu ke sini dan image-nya kita pindahkan ke sini. Di sini kita tambahkan script yang sudah saya buat. Kemudian target buttonnya kita drag toggle button. Kemudian di target di image ini juga add komponen, yaitu event trigger dan pointer down. Kemudian saat di play kita bisa memunculkan dan menyembunyikan button ini. Untuk nomor 11, pertama-tama kita buat UI image, kemudian atur besarnya dan posisinya. Lalu duplicate, buat yang lebih kecil. Kemudian yang pertama ini kita ganti warnanya agar terlihat ketika dipindahkan. Tag-nya ubah jadi drop zone, kalau tidak ada di add, dan ganti namanya menjadi drop zone. Kemudian di image yang kecil ini masukkan script yang sudah dibuat. Kemudian targetnya drop zone, karena tadi kita menggunakan tag-nya drop zone. Kemudian auto step-nya after step enable dan speed-nya jadi 1 aja. Kemudian di gambar drop zone ini, di image drop zone, kita add komponen, yaitu box collider dan kecil. Bisa. Untuk nomor 13, pertama-tama kita buat game object, misal 3D object cube, kemudian namakan my prefab object. Kemudian di sini ditambahkan komponen, misal rigid body dan box collider. Kemudian di project window ini kita buat folder baru. Kemudian masukkan my prefab object ke dalam folder prefab dan bisa dihapus my prefab objectnya. Dan untuk ngetesnya bisa di drag berkali-kali dan akan sama isi di inspektornya. Untuk nomor 4, pertama-tama kita buat new folder dengan nama my package. Kemudian masukkan prefab scene dan script ke dalam my package. Dan export package ke misal ke downloads, namanya my package.
package. Dan di downloads ada my package.mv package. Untuk bagian importnya, kita harus membuka project baru. Kemudian di asset ini kita import package, custom package, dan pilih yang tadi sudah diekspor. Kemudian di sini isinya lengkap seperti yang tadi kita buat di project sebelumnya. Untuk nomor 15, pertama-tama kita buat 2D object, sprites, dan square untuk membuat layernya. Kemudian diatur besarnya, dan misal saya pakai yang ini untuk gambarnya. Kemudian buat 2D object ground. Di sini tetap pakai square. Kemudian diatur juga besarnya dan dipaskan dengan si karakternya. Kemudian di playernya ini add component rigid body dan freeze positionnya itu di Z, gravity scale-nya di 1. Kemudian add komponen lagi box collider. Kemudian di square ini ganti namanya menjadi ground dan layernya ubah menjadi ground. Kemudian di sini di ground ini tambahkan box collider juga. Di playernya masukkan script yang telah kami dan main kameranya di drag ke sini. Pastikan main kameranya mencakup. Kemudian kita coba dan berhasil. Untuk poin 16, pertama-tama kita buat 3D object lalu ke terrain. Kemudian di terrain ini kita akan mengubah latarnya menjadi warna robot. Pertama-tama tapi kita harus mendownload aset dari ZCL environment yang trees. Kemudian di terrainnya ini paint texture dan edit terrain layers. Create layer menggunakan grass yang hijau. Kemudian di layernya ini kita ganti ke 100 agar dia lebih besar. Setelah itu bisa juga create layer lagi untuk menambahkan warna coklat. Untuk bendungannya kita bisa pakai raise or lower sehingga dia terlihat bukit-bukit. Kemudian untuk menambahkan pohon di paint trees, kita edit trees, add tree. Cari di sini bisa menggunakan pohon yang ini. Add. Bisa diatur seberapa banyak. Kemudian untuk rumput bisa ditambahkan lagi di grass texture, kemudian cari grass dan ambil grass yang ini dan add. Dan kita bisa menambahkan rumputnya. Kemudian untuk anginnya bisa ditambahkan di hierarki 3D object, wind zone. Kemudian main kameranya diubah terlebih dahulu, di align with view, dan saat di play ada pohon dan rumput yang bergerak karena angin dan terdapat terrainnya juga. Untuk nomor 17, pertama-tama kita buat 3D object terlebih dahulu. Misal saya buat cube di sini. Kemudian tarik. Kemudian sesuaikan ukuran agar terlihat. Misal seperti ini. Kemudian tambahkan di cube ini script yang sudah saya buat, yaitu ZChill mouse rotator. Kemudian rotation type-nya bisa both, bisa vertical dan horizontal. Di sini saya menggunakan both dan rotation speed-nya 5. Kemudian di main kamera juga ubah agar bisa kelihatan cube-nya. Dan saat di play, cube bisa di rotate. Untuk nomor 18, pertama-tama kita harus siapkan objek terlebih dahulu. Kita di sini pakai 3D object yaitu cube. Besarnya bisa disesuaikan. Kemudian atur main kamera di cube yang terlihat. Lalu tambahkan script ZChill mouse
yang telah saya buat di main camera. Kemudian targetnya ini kita masukkan cube. Kemudian saat di play, dia akan mengikuti gerakan mouse-nya, kameranya, dan mengelilingi si objek ini. Untuk nomor 19, pertama-tama kita harus buat plane di 3D object, kemudian set ke posisi 0, 0, dan 0. Kemudian create juga kapsul sebagai orangnya, misal di 0, 0.8, dan 0. Kemudian pindahkan main kamera ke dalam kapsul, sehingga kapsulnya terlihat di dalam kamera, dan kamera mengikuti gerakan si kapsul. Dan di kapsul masukkan script yang sudah saya buat, yaitu ZChill first person, dan di player kameranya masukkan main kamera yang telah tadi kami setting. Jadi kalau dimainkan, dia bisa mengikuti si kapsulnya.